Pertanyaannya Bu, ketika infrastruktur sudah banyak dibangun, Bu Filia barusan mengatakan sumber daya manusia nih yang harus di-upgrade. Apakah hanya itu semata Bu Mari supaya kemudian kita bisa dengan besarnya seperti ini mengalahkan Vietnam dan yang lain-lain? Atau ada hal lain Bu yang Dewan Ekonomi Nasional lihat perlu segera diadres? Silakan Bu. Tentunya kalau 20 tahun yang lalu kita benchmarkingnya bukan ke Vietnam tapi ke mungkin waktu itu Malaysia dan yang lain-lain. Sekarang benchmarking kita memang ke Vietnam. Karena selama 10 tahun terakhir terutama ya mereka berhasil menarik investasi cukup banyak dan memperdalam supply chain-nya. Dan kita sudah jauh ketinggalan kalau mau lihat dari textile garment, footwear yang labor intensif sampai dengan elektronik, semiconductor kita udah kalah jauh ya. Mereka berhasil menarik anchor tenant misalnya seperti Intel yang ataupun Chinese companies yang membawa supply chain-nya. Nah, itu yang kita sampai sekarang belum terlalu berhasil. Kalau ditanya apa yang harus kita perbaiki kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan Vietnam, mungkin pertama adalah konsistensi dari kebijakan dan implementasi dari peraturan ya. Ini dari berbagai macam survei yang kita lihat itu salah satu yang penting. Kedua, di dalam melakukan respons terhadap ketidakpastian seperti yang baru-baru ini kita hadapi. Apa yang dilakukan Vietnam itu reformasi dan diregulasi yang cukup bold ya, termasuk melakukan institutional reform dengan merampingkan pemerintahannya ya supaya lebih efisien dan lain sebagainya ya. Jadi itu saya hanya menyampaikan itu kita bukannya mau mengatakan itu yang harus kita lakukan, tapi diregulasi dan bold reforms itu penting ya. Yang ketiga tentunya kita nggak bisa terlalu membandingkan diri Indonesia dengan Vietnam karena cara pemerintahannya berbeda kan, ya. Betul. Tetapi tentu di sana koordinasi implementasi bisa berjalan. Tapi ada kekurangan di Vietnam yang itu kita dapat dari investor-investor yang sekarang sedang memandang kita untuk relokasi. Vietnam itu jauh lebih kecil dari kita dari segi tenaga kerja, dari segi domestic market. Jadi dan mereka juga tidak mau dan mereka jauh lebih interdependensinya dengan Tiongkok jauh lebih tinggi dari kita. Maka itu mereka istilahnya dipunish juga oleh Amerika. Jadi maka itu dalam diversifikasi ini Indonesia dilihat sangat menarik. Apalagi setelah kita tanda tangan EU Indonesia SEPA. Jadi menurut hemat kami dari DEN yang kita pelajari, sekarang apa nih quick win-nya? Quick win-nya karena kalau kita bicara tadi quality of growth, sustainable growth, we want to create jobs ya. Itu saya rasa yang paling penting and decent jobs, bukan hanya jobs di informal sector. Dan itu berarti ya tadi saya sudah sebut UMP, kepastian mengenai UMP itu sangat penting dan kita sedang menyusun bagaimana itu benar-benar balance antara kepentingan buruh dan supaya dunia usaha juga tidak terbebani. Sehingga layak mengkompensasi buruh dengan layak hidup ya. Indeks kelayakan hidup yang objektif dan diterima oleh both sides. Itu sedang disusun. Dan tadi diregulasi kalau kita berkaca kepada tahun 80-an 84, 85 ya mulainya itu kira-kira 8 tahun ya bertahap gitu ya. Jadi kita jangan berharap we fix. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.